Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati Allah. Hari ini hari kemenangan, menang dari melawan setan dan hawa nafsu. Hari ini hari gembira, gembira atas ampunan Allah yang telah dijanjikan, gembira dengan kasih sayang Allah, gembira meraih surga Allah yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang diterima puasanya. Hari ini hari saling mengunjungi di antara kaum muslimin, di antara kita semua. Hari ini hari saling mendoakan supaya perjuangan selama sebulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh tiada kata yang lebih indah dari doa di antara mereka, di antara kaum muslimin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kami dan amal-amal kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Lebaran adalah hari yang menunjukkan kesenangan. Karenanya Nabi SAW membolehkan kepada orang-orang Habasyah untuk bermain di dalam Masjid Nabawi ketika Lebaran. Rasulullah SAW bersabda tentang ini, la ta'lamu yahudu anna fi dinina fushatan inni ursiltu bihanifiyatin samhah. Kata Rasulullah, ini kita lakukan supaya orang-orang Yahudi betul-betul tahu bahwa dalam agama kita ada yang namanya kelapangan. Sebab aku diutus membawa agama yang lapang lagi mudah. Maka dari itu disyariatkan ketika Lebaran Idul Fitri supaya seseorang menunjukkan rasa senang, rasa gembiranya, bukan rasa sedih, bukan rasa berdukanya. Karena hal inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah,
Kegembiraan yang begitu indah ini ternyata pada sebagian orang menjadi hal yang mengganggu dan mengotori dirinya, disebabkan oleh permusuhan yang masih berlanjut dan dendam yang masih membara di antara mereka. Ada di antara kita yang berlebaran tetapi di hatinya masih ada jengkel dan amarah kepada kerabatnya sendiri. Ada yang masih bermusuhan dengan saudara-saudara kandungnya, dengan kakak atau dengan adiknya. Bahkan ada juga yang berlebaran di hari ini tetapi masih menyimpan sejuta kejengkelan kepada orang tuanya sendiri. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Sungguh ancaman yang sangat mengerikan kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sampai hari ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, silaturahmi adalah menyambung kebaikan kepada kerabat, dan kerabat adalah orang yang memiliki hubungan darah, memiliki hubungan nasab atau hubungan rahim. Rahim terdekat seseorang adalah ibu dan ayahnya, kakek dan neneknya, saudara-saudara kandungnya, saudara seayah dan saudara seibu, kemudian paman dan bibi dari kedua orang tua mereka. Adapun menyambung kebaikan kepada selain kerabat, maka ini adalah hal yang dianjurkan dalam syariat, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai silaturahmi, karena silaturahmi dikhususkan kepada kerabat dan kedudukannya lebih tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mereka menempatkan istilah silaturahmi bukan pada tempatnya. Jika dia mengunjungi kawannya, temannya yang bukan kerabatnya, yang bukan keluarganya, maka dia mengatakan bahwa ini adalah silaturahmi. Seperti sebagian orang yang mengadakan reuni, acara temu kangen dengan teman-teman sekolahnya dahulu. Ini adalah hal yang baik, tetapi ini bukan silaturahmi. Akibat kekeliruan ini, maka ada sebagian orang yang semangat melakukan pertemuan-pertemuan, kunjungan-kunjungan ke sana ke sini kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan dia telah merasa menyambung tali silaturahmi. Padahal sejatinya dia belum melakukannya. Dan karena kekeliruan ini, berapa banyak orang mereka bersemangat mengadakan kumpul-kumpul dengan teman-temannya, kumpul-kumpul sesama alumni, tetapi kepada kerabatnya sendiri, kepada keluarganya sendiri yang satu rahim, yang satu nasab, yang satu keluarga, tidak dia pernah kunjungi, tidak pernah dia ketemukan. Bahkan yang tersebar di antara kita dapati ada seseorang, dia betul-betul harmonis hubungannya dengan orang lain, dengan teman-temannya, dengan teman nongkrongnya, dengan teman satu komunitasnya, yang mereka tidak memiliki hubung kekerabatan dengannya, tidak memiliki hubungan silaturahmi. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, terlalu banyak ayat yang memerintahkan seseorang untuk menyambung tali silaturahmi. Terlalu banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang seseorang untuk memutuskan tali silaturahmi. Tetapi orang-orang yang memutuskannya itu mereka telah buta, mereka telah terkunci hati-hati mereka, sehingga mereka tidak menjalankan ayat-ayat Allah dan tidak mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasib pemutus silaturahmi adalah dia tidak akan mendapatkan bonus ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dijanjikan pada hari Senin dan hari Kamis.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna." Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Semua dosa hamba, dosa seseorang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni, kecuali orang-orang yang antara dia dan saudara-saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Lalu di antara kaum muslimin ada yang tidak saling menyapa saudaranya satu sama lain, dan mereka tidak saling menyapa bukan lagi sebatas satu atau beberapa hari, tetapi ada yang sampai berbulan-bulan lamanya, bahkan sampai setahun atau lebih tidak pernah menyapa sama sekali, tidak pernah bertegur sapa satu sama lainnya. Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Man hajaro akhahu sanatan fahuwa kasabki damih." Barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, maka sama saja dia telah menumpahkan darahnya. Na'udzubillah. Hadirin jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah, sungguh menyedihkan dan sungguh celaka orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Bahkan jika seseorang yang memutus silaturahmi tetap melakukan sholat wajib, bisa jadi Allah tidak menerima sholatnya. Jika setahun dia memutuskan tali silaturahmi, maka bisa jadi setahun pula sholatnya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibron." Ada 3 golongan yang sholatnya tidak akan diangkat darinya meski 1 jengkal dari kepalanya. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, wa akhwani mutasarimani. Kata Rasulullah, 3 golongan itu, 3 golongan yang sholatnya tidak diangkat darinya meskipun 1 jengkal dari kepalanya adalah: pertama, seseorang yang memimpin 1 kaum sementara mereka tidak menyukainya. Lalu yang kedua, seorang wanita yang tidur lelap sedangkan suaminya marah kepadanya, murka kepadanya. Dan yang ketiga, 2 saudara yang saling bermusuhan satu sama lain. Ini kata Rasulullah, dan sungguh mengerikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, pada hari yang indah ini marilah kita menjalin kembali tali persaudaraan kita, tali kekerabatan kita yang telah terurai, yang telah terputus. Marilah kita menyambung silaturahmi yang terputus di antara kita, di antara kerabat-kerabat kita. Kalahkan ego kita, turunkan ego masing-masing. Buat apa kita menyimpan dendam? Buat apa kita menyimpan permusuhan terhadap orang-orang terdekat kita? Menyimpan permusuhan terhadap keluarga kita sendiri? Buat apa? Ingat, kehidupan kita ini hanya sebentar. Jangan kita rusak dengan dendam, jangan kita rusak dengan kejengkelan dan permusuhan. Nabi SAW bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin, yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam." Kata Rasulullah, tidak halal seseorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jika ketemu mereka saling berpaling, saling membelakangi. Dan yang paling baik di antara mereka adalah yang paling pertama memulai salam kepada yang lainnya.
Maka sungguh orang yang terbaik di sisi Allah adalah dia yang mengalahkan setan atas egonya untuk lebih dahulu menyambung silaturahmi yang rusak, untuk menyambung tali silaturahmi yang telah putus. Tidak seperti sebagian orang yang tidak mau menyapa karena merasa lebih benar, tidak mau menyapa karena merasa lebih tua, merasa lebih senior. Ketahuilah bahwa meskipun kita berada di posisi yang benar, jika terjadi pemutusan tali silaturahmi, maka kalahkan ego kita, sapalah terlebih dahulu saudara-saudara kita tersebut. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa silaturahmi adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan silaturahmi adalah salah satu sebab yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri penghuni surga. Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Kata Allah tentang salah satu ciri-ciri penghuni surga, orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan mereka takut kepada Tuhan mereka, takut kepada hisab yang buruk. Setelah itu Allah mengatakan, ulaika lahum uqbaddar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka itu diantaranya yang menyambung tali silaturahmi, mereka itu yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang solih dari nenek-nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka dan anak cucu mereka. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ketahuilah juga Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat memerintahkan seseorang untuk lebih mendahulukan berbuat baik kepada kerabat daripada kepada anak yatim dan fakir miskin. Kerabat lebih didahulukan daripada anak yatim dan fakir miskin. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalila. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, kata Allah kepada Bani Israel, janganlah kalian menyembah selain Allah, lalu berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, kepada kerabat-kerabat kalian, lalu kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Bertutur katalah yang baik kepada manusia, kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kalian berpaling, kecuali sebagian sedikit saja dari kalian, dan kalian tetap menjadi pembangkang. Lalu di ayat lainnya sebagai misal berikut, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Kata Allah, dan berikanlah haknya kepada kerabat terdekat, juga kepada fakir miskin dan orang yang berada dalam perjalanan, serta janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. Hadirin, bayangkan Allah dahulukan menyambung tali silaturahmi daripada berbuat baik kepada orang-orang miskin dan yang lainnya. Maka dari itu pahala silaturahmi sangatlah besar, dan ketika kita tahu tentang ini, maka ujian untuk bersilaturahmi juga berat. Terkadang seseorang begitu mencintai hartanya, akhirnya dia merasa berat membantu keluarga dan kerabatnya, merasa berat untuk berbagi kepada keluarga sendiri. Na'udzubillah. Maka dari itu seseorang jangan memberikan kepada kerabatnya harta kecuali harta yang terbaik untuk mereka, dan jadikan ini sebagai bukti kalau dia telah menjalin silaturahmi yang baik dengan mereka. Terkadang juga seseorang takut jika membantu kerabatnya nanti hartanya akan berkurang. Jangan seperti itu.
Ingatlah, Nabi SAW pernah bersabda, man ahabba an yabsuta lahu fi rizki wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia sambung tali silaturahmi. Dari sini hendaknya kita menyadari silaturahmi, menyambung tali silaturahmi adalah sebab dipanjangkannya umur dan diluaskannya rezeki-rezeki kita. Terkadang ada seseorang mendapati kerabat yang tidak menghargai pemberiannya, mendapati ada kerabat yang suka mengganggu dan suka menghinanya. Ini jangan sampai menghalanginya untuk menyambung tali silaturahmi kepada kerabat tersebut. Sesungguhnya menyambung tali silaturahmi yang sejati adalah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi walakinnal muwasil alladzi idza quti'at rahimuh wasolaha. Kata Rasulullah, orang yang menyambung silaturahmi yang sejati itu bukanlah orang yang selalu memenuhi kebutuhan kerabatnya, tetapi orang yang menyambung tali silaturahmi yang sejati adalah orang yang menyambungnya ketika tali silaturahminya itu sempat terputus atau diputus. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Lalu ketahuilah juga, dalam salah satu hadis sahih disebutkan, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengadu, mengeluhkan saudara atau kerabatnya yang telah memutus tali silaturahim, yang memutus tali silaturahmi. Orang ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya kerabat, saya punya keluarga, saya selalu berupaya menyambung silaturahim kepada mereka, menyambung tali silaturahmi antara kami, tetapi mereka selalu memutuskannya. Saya selalu berupaya untuk berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka menyakiti saya dan menyakiti saya. Saya selalu berusaha untuk lemah lembut kepada mereka, tetapi mereka tidak sabar kepada saya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika benar seperti yang kau katakan itu, maka engkau seperti telah memberi makan mereka dengan sesuatu yang panas. Dan selama engkau berbuat baik seperti itu, maka pertolongan Allah akan selalu bersamamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah. Maka dari itu di akhir khutbah ini hendaknya seseorang menyadari bahwa menyambung tali silaturahmi, terutama di hari yang seperti ini, hari Idul Fitri seperti sekarang ini, adalah sesuatu yang mulia, adalah sesuatu yang betul-betul agung. Sambunglah tali silaturahmi, padamkan permusuhan, singkirkan ego-ego masing-masing. Jangan kita teruskan permusuhan yang ada, jangan kita kekalkan pertikaian yang ada. Sambung tali silaturahmi kita masing-masing dengan keluarga kita. Ingat, kehidupan di dunia ini hanya sebentar. Kita tidak ada yang tahu kapan kesudahan kita masing-masing. Bisa jadi ini adalah sholat terakhir kita, bisa jadi baju yang kita pakai ini adalah baju terakhir kita, bisa jadi kita tidak akan sampai ke rumah setelah ini. Yang jelas kita tidak ada yang tahu akhir dari hidup kita. Sehingga mumpung masih diberi umur, masih diberi kesempatan, masih diberi waktu oleh Allah, perbanyaklah berbuat kebaikan, dan diantaranya adalah menyambung tali silaturahmi. Padamkan permusuhan, sambung tali silaturahmi, dan kita jadikan sisa dari kehidupan kita sebagai kehidupan yang baik, sehingga kita bisa mendapatkan husnul khotimah, diwafatkan sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah, dan kemudian dikumpulkan dengan orang-orang solih, terutama dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.